Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Setio Budi Santoso yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini saja? Baik, Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000. SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Segera kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa siyabaka fatahhir. Para pendengar radio MTA FM, Persada FM dan juga beberapa radio yang ikut menyiarkan pada pagi hari ini, dan terutama para pemirsa MTA TV yang berbahagia. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita pada pagi hari dibangunkan, diberi kehidupan, diberi waktu, diberi kelonggaran untuk mengisi kehidupan ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kita juga diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberikan banyak hal. Yang semuanya itu bagaimana kita mensyukurinya. Nanti apabila kita mensyukurinya, Allah akan memberikan tambahan nikmatnya. Sebaliknya apabila kita mengkufurinya, ketahuilah azab Allah amat sangat pedih. Pada pagi hari ini kita bicarakan masalah kebersihan, ya. Jadi kebersihan itu adalah akhlak Islam, ya. Sebenarnya seharusnya umat Islam itu tentu menjaga kebersihan, karena akhlak Islam yang paling penting dalam kehidupan itu juga dimulai dari kebersihan. Kita melaksanakan sholat harus bersih dari barang najis maupun hadas. Artinya kita sholatnya kalau tidak bersih maka sholatnya tidak bisa diterima. Apabila sholatnya tidak diterima maka amalnya bisa tidak diterima. Karena sholat itu merupakan istilahnya kata kunci untuk melihat amal seseorang. Kalau orang itu sholatnya bagus, maka mendirikan sholat, akim sholat, maka amalnya baik. Sebaliknya kalau orang sholatnya jelek, salah, maka secara keseluruhan itu nanti amalnya bisa jelek atau bisa menjadi salah. Lah orang melaksanakan sholat harus dimulai dari wudhu atau mandi bagi mereka yang hadas besar, sehingga perilaku mandi dan wudhu itu merupakan pokok dari sholat. Sehingga kalau kita tidak wudhu maka sholatnya tidak diterima, atau kalau kita berhadas besar tidak mandi maka sholatnya tidak diterima. Sebelum mandi dan wudhu memang harus menjaga kebersihan, ya. Kebersihan itu banyak hal, ya. Dan kita bicara masalah kesehatan itu memang kita bicara masalah penyakit fisik, penyakit jiwa, penyakit ekonomi atau sosial atau mungkin spiritual. Di mana kebersihan itu termasuk perilaku, ya. Karena perilaku kebersihan itu amat sangat banyak, dimulai dari masalah kebersihan, mungkin nanti kita bicara masalah makanan dan minuman bergizi, kemudian juga bagaimana perilaku dalam merokok, etika berkeluarga, kemudian memeriksakan kehamilannya, memeriksakan kelahirannya, menjaga kehamilannya, kemudian juga pemberian ASI bagi bayi, imunisasi, penimbangan bayi dan balita, keluarga berencana, menghadapi wabah, olahraga, menghindari penyakit kelamin dan haid, dan juga menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat, dan termasuk perilaku donor darah.
Nah, itu beberapa perilaku nanti kalau kita bicara masalah perilaku. Kalau kita bicara masalah kebersihan, dimulai dari kebersihan pribadi ya. Perorangan itu pribadi. Kemudian dimulai juga dengan etika nanti dalam hal buang air besar, buang air kecil ya. Juga kebersihan tangan, kebersihan badan. Kemudian perilaku cuci tangan ya. Untuk menggosok gigi, berkhitan, dan juga secara umum itu perilaku kesehatan masyarakat itu. Dimulai dari kesehatan, memang hadis yang paling terkenal itu at-tahuru satrul iman, itu hadis yang kuat ya. At-tahuru satrul iman itu panjang nih hadisnya, yang saya bacakan artinya saja. Dari Malik al-Ashri, Nabi SAW bersabda, kebersihan adalah setengah dari iman ya. At-tahuru satrul iman, atau satu iman ini artinya kuat. Ucapan alhamdulillah ada memenuhi timbangan. Kemudian kalimat la ilaha illallah wallahu akbar, keduanya memenuhi langit dan bumi. Sholat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, dan wudhu adalah sinar. Dan Al-Quran dapat menjadikan hujah untuk membelamu atau hujah untuk menuntutmu. Seluruh manusia berbagi lantas menjual dirinya hingga ia memerdekakan dirinya dan membinasakan. Jadi orang hidup lahir atau orang hidup bangun tidur itu ada yang orang menjual dirinya untuk Allah, artinya fisabilillah, tapi ada orang yang membinasakannya dengan menjual diri untuk setan itu. Jadi perilakunya mengikuti tuntunan Allah atau mungkin perilakunya mengikuti setan itu. Jadi di pagi hari atau di saat bangun tidur kita ada yang menjual dirinya untuk Allah, tetapi ada juga yang membinasakan dirinya dengan mengikuti perilaku setan. Nah, jadi kebersihan itu merupakan akhlak Islam ya. Nah, di Indonesia umat Islam itu amat sangat banyak, tetapi mungkin kebersihan masih belum maksimal. Nyatanya masih banyak penyakit-penyakit menular ya. Adanya diare, adanya penyakit kuning ya, penyakit kuning yang hepatitis A itu adalah penularannya lewat ya istilahnya barang najis lah itu. Atau juga penyakit tipes, ataupun malaria, penyakit demam berdarah, dan banyak penyakit menular yang intinya adalah penyakit menular itu bisa disebabkan oleh kebersihan itu. Padahal tadi hadis yang sahih dari riwayat Darimi ini, atau huruf satrul iman, atau satu iman itu kuat, walaupun yang sering terkenal adalah anadzofatu minal iman, walaupun itu artinya tidak begitu kuat, tetapi yang atau huruf satrul iman ini kuat sekali sehingga sahih itu. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah juga memberikan perintah atau memberikan pelajaran, wujudkanlah kebersihan dengan segala yang kamu bisa, karena Allah telah membangun Islam di atas kebersihan. Jadi kita itu harus berusaha untuk bersih atau membersihkan diri atau menjaga kebersihan itu mastata'tum, segala kemampuanmu, karena Allah itu membangun Islam di atas kebersihan. Dan tidak masuk surga kecuali orang yang bersih. Ya, memang bersih di sini bisa dipahami 4 hal tadi. Mungkin bersih secara fisik ya, atau juga bersih secara kejiwaannya, bersih secara sosialnya, tentang kehidupannya, bagaimana mencari rezeki, apakah halal haram apa tidak, itu kan bersih. Kalau dia ya mencari riba berarti kotor ya. Nanti penyakit sosial itu kalau dia riba berarti kotor itu. Nah, yang paling akhir namanya bersih hati ya, kolbun itu bersih secara spiritual itu. Jadi akan masuk surga kecuali orang yang bersih baik secara fisik, mungkin bersih secara kejiwaannya, bersih secara sosialnya, termasuk mungkin mencari rezeki, dan bersih secara spiritualnya.
Sehingga akhlak Islam itu adalah kebersihan. Sesungguhnya bersih itu adalah hendaklah kamu wujudkan dengan sungguh-sungguh, karena nanti tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Yang tadi riwayat Rafi'i dan Abu Syakik, yang ini riwayat Khotib ya. Sesungguhnya Islam itu bersih, hendaklah kamu mewujudkannya itu dengan semaksimalnya. Tidak akan masuk surga dengan bersih, hampir sama itu bahasanya. Di hadis yang lain, sesungguhnya Allah itu bersih dan Ia cinta akan kebersihan, maka bersihkanlah halaman-halamanmu. Ya. Jadi hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi mestinya halaman itu harus dibersihkan ya, bersihkan dari sampah terutama ya. Jadi ya memang sampah itu macam-macam ya, ada yang sampah organik, ada anorganik, bahkan ada sampah yang berbahaya, ada yang itu harusnya tempat sampah tidak hanya satu ya, 2, 3, 4 boleh, itu minimal 2 minimal, syukur 3. Jadi ada sampah organik, sampah anorganik, atau sampah yang berbahaya atau yang mungkin khusus, itu ada 3 minimal, 2 atau 3 itu. Maka perintahnya tadi di surat di hadis Tirmidzi ini, Allah itu bersih dan cinta akan kebersihan, maka bersihkanlah halaman-halamanmu. Tuh, sehingga harus bersihkan. Di hadis yang lain ya diterangkan, iman itu ada 60 cabang. Seutama-utama iman adalah ucapan la ilaha illallah, dan serendah-rendah iman adalah membuang kotoran dari jalan raya. Hadis riwayat Bukhari ya. Berarti sahih, sehingga membuang kotoran di jalan raya itu termasuk iman ya. Kalau kita malah justru membuang kotoran di jalan raya, ya termasuk kafir atau termasuk munafik atau termasuk fasik gitu. Karena kalau kita membuang kotoran, mungkin ada oli, atau mungkin ada sampah yang membahayakan, atau ada batu, atau ada yang mengganggu jalan, itu dibuang atau disingkirkan. Itu merupakan iman yang rendah. Iman yang paling tinggi la ilaha illallah ya. Tapi serendah iman membuang kotoran dari jalan. Kalau orang itu malah justru membuang kotoran di jalan, berarti tidak punya iman itu. Karena serendah-rendah iman itu tidak ada, malah membuat masalah bagi orang lain itu. Makanya serendah-rendah iman ya itu tadi, membuang kotoran dari jalan. Kotoran macam-macam lah. Ada namanya kotoran manusia, misalnya berak atau kencing, atau mungkin juga kalau kita berak di jalan, kencing di jalan, itu juga tidak punya iman gitu. Di jalan raya dipakai untuk jalan orang, atau membuang oli di jalan ya juga rusak. Membuat minyak misalnya ya bikin masalah itu. Jadi serendah-rendah iman adalah membuang kotoran dari jalan raya. Kalau orang malah justru membuang kotoran di jalan, berarti dia tidak punya iman. Imannya hilang ya, karena dia biasa mungkin sambil di dalam mobil melempar putung rokok, atau melempar sampah ke jalan, atau melempar-lempar di jalan. Itu di negara lain adab mereka seperti di Jepang atau itu didenda ya. Bagi mereka yang membuang sampah sembarangan itu didenda, dihukum. Itu namanya adab. Adab itu secara akal atau secara manusia. Nah, di negara-negara maju itu adabnya bagus itu. Harusnya, mestinya umat Islam itu akhlaknya bagus. Orang yang berakhlak harusnya beradab. Adab. Tapi orang yang beradab belum tentu punya akhlak gitu. Karena akhlak itu hubungannya dengan spiritual, hubungannya dengan keyakinan, hubungannya dengan Allah. Tapi kalau beradab itu secara akal ya, kebersihan dijaga, itu adab. Beradab itu orang yang akhlaknya ya menjalankan itu secara akal. Tapi kalau orang Islam itu diperintah oleh Allah dan Rasulnya ya, kita berakhlak bersih atau menjaga kebersihan. Kemudian kebersihan adalah pangkal dari kesehatan,
dalam agama Islam kebersihan itu amat sangat dipentingkan ya. Contohnya di akhir surat Al-Baqarah itu yang tentang bicara masalah haid itu, innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang membersihkan diri. Jadi kalau taubat itu kan urusan kebersihan jiwa, kebersihan hati ya. Selalu mohon ampun, selalu membersihkan hatinya dengan taubat, terutama kalau berbuat salah itu. Ya, di sini di akhir ayat Al-Baqarah 22 ini Allah itu yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin itu berarti membersihkan. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 6 yang menerangkan tentang wudhu dan mandi itu tentang segalanya, itu diakhiri dengan arti Allah tidak menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat bagimu agar kamu bersyukur. Jadi kita diperintah Allah untuk berwudu, kita diperintah Allah untuk mandi kalau kita sedang janabat, itu bukan menyulitkan kamu ya, justru Allah membimbing kamu supaya kamu menyempurnakan nikmatnya, kamu membersihkan diri, menjaga kebersihan, dan Allah menyempurnakan nikmatnya untukmu sehingga kamu bersyukur karena kamu diperintah oleh Allah atau kamu diberi pelajaran oleh Allah. Maka orang yang sholat perlu wudhu ya. Wudhu dengan harus sudah bersih secara toharohnya ya. Kalau toharnya masih salah, wudhunya mungkin tidak bisa diterima. Tapi kalau toharnya sudah bagus ya, kebersihan sudah bagus, nanti wudhu, melaksanakan sholat ya, rutin 5 waktu sehari misalnya, atau bahkan lebih ya, ada yang sholat dua, ada yang sholat malam, ada yang sholat sunat dan sebagainya. Mestinya kalau dia berwudu itu menjaga kebersihan secara umum itu. Kemudian kalau mandi ya sesudah janabat macam-macam ya. Kalau wanita biasanya kalau habis menstruasi harus mandi. Kalau laki-laki ya terutama kalau sudah berkumpul itu kan macam-macam, berapa kali sehari. Itu yang wajib. Adapun yang sunnah atau yang mubah boleh saja mandi berapa kali, tergantung kemampuannya. Kalau memang airnya banyak ya mandi berkali-kali lebih bagus. Tapi kalau airnya sedikit ya terbatas, tadi diwajibkan mandi bagi mereka yang janabat itu. Maka wujudkanlah kebersihan karena Islam itu bersih. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian secara khusus pelajaran tentang kebersihan itu dimulai dari kebersihan pribadi ya. Jadi memang hadis dari Tabrani, anadzofatu minal iman, itu kebersihan dari sebagian dari iman itu kurang kuat, tetapi bisa dipakai karena atau rusatul iman itu kuat hadisnya, sehingga bisa kita pakai. Kemudian kebersihan pribadi dimulai dari perintah Allah tentang wudhu dan mandi janabat. Ini di surat Al-Maidah ayat 6 panjang, juga di An-Nisa ayat 43 ya, yang saya baca artinya saja. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan kedua belah tanganmu sampai siku, dan sapulah sebagian dari kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Ini yang pertama tentang wudhu. Dan jika kamu junub ya, berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu, jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari buang air kecil maupun besar dan menyentuh perempuan, lamastumun nisa, ini memang diterjemahkan menyentuh perempuan, padahal berkumpul suami istri. Sedang kamu tidak mendapatkan air, maka hendaklah kamu bertayamum ya. Caranya membersihkan diri dengan tayamum.
dengan debu yang bersih, dan sapulah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku dengan debu-debu itu. Allah tidak menjadikan kamu mendapatkan kesulitan, tetapi Allah hendak menjadikan kamu membersihkan diri, menjaga kebersihan, dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Di ayat An-Nisa 43, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Ya, ini memang dulu orang jahilah atau masuk Islam itu awalnya masih suka mabuk, ya. Masih suka mabuk. Awalnya memang mabuk diterangkan ada kebaikannya, juga ada kejelekannya, ya. Ada manfaatnya, ada madorotnya. Tapi madorotnya lebih besar dari manfaatnya. Nah, pada saat itu walaupun sudah diterangkan madorotnya lebih besar dari manfaatnya, orang-orang masih pada mabuk. Bahkan ada orang yang sholat sambil mabuk. Akhirnya keluar ayat ini, ayat An-Nisa 43, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk hingga kamu sadar dan mengetahui apa yang kamu katakan. Janganlah kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan subuh hingga kamu mandi, ya. Jika kamu sakit atau sedang dalam bepergian atau musafir atau datang dari tempat buang air, maka dan menyentuh perempuan, maka kalau tidak mendapat air, bertayamumlah hingga kamu bertamun dengan debu yang suci, dan sapulah muka dan kedua tanganmu. Sesungguhnya Allah pemaaf lagi maha pengampun. Jadi ini perintah mandi dan perintah wudhu, itu menjaga kebersihan pribadi secara rutin itu. Dalam hadis Rasulullah memberikan perintah mandilah wajib bagi mereka yang keluar mani, ya, bagi mereka yang berkumpul istri. Kemudian juga Rasulullah memberikan apabila kamu melakukan hubungan jima atau seks, maka mandilah, ya, wajiblah bagi mandi. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Bukhari Muslim, perintahnya kalau kamu janabat, kamu berkumpul suami istri, baik keluar mani maupun tidak mani, mandilah itu. Kemudian juga di hadis yang lain telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, Ummu Kulsum dan seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, seorang laki tanya mengenai orang yang menyanggabai istrinya kemudian tidak keluar mani, apakah keduanya wajib mandi? Ya, ada orang kumpul tetapi tidak keluar mani, apakah wajib mandi? Aisyah datang dan di samping itu lalu Rasulullah menjawab, aku sendiri melakukan hal tersebut dengan wanita ini, kemudian kami mandi. Jadi Siti Aisyah itu istrinya Nabi, dikatakan saya berkumpul dengan istri walaupun tidak keluar mani itu tetap mandi. Kemudian yang datang haid, ya, kalau orang haid maka tinggalkan sholat, dan apabila haid itu berhenti maka mandilah, lakukanlah sholat kalau sudah berhenti haid. Hadis riwayat Bukhari gitu. Mandi Jumat adalah wajib bagi setiap orang balik dan siwak dan memakai wangi-wangian sekedar kemampuannya. Jadi perilaku mandi, perilaku wudhu itu malah perilaku kebersihan, ya, secara umum. Sehingga kita melaksanakan itu berarti secara pribadi membersihkan diri secara rutin, ya. Karena kita sholatnya ya 5 kali sehari, ya minimal wudhu itu 5 kali sehari. Kalau tambah sholat sunat dan sebagainya tambah-tambah lagi. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini, baru masalah kebersihan pribadi. Nanti tentang bagaimana kebersihan buang air besar dan buang air kecil, itu juga ada akhlaknya. Bagaimana kita harus membersihkan diri dari kotoran, baik kotoran kecil maupun kotoran besar, berak maupun kencing. Ya, itu. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini.
Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kami persilakan yang ingin bergabung di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Yang pertama di line telepon, halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Lepas. Ya. Baik, kita bacakan Ustaz yang ada di WA. Dari saudara kita yang ada di Cirebon. Sebentar Ustaz. Ada Ustaz, bolehkah seorang makmum mengucapkan takbirnya secara jahar? Ya. Dan bagaimana kalau salat sendiri? Ya, kalau makmum mestinya ya boleh, tetapi jangan sampai keras-keras sekali. Tapi tetap harus diucapkan ya. Jadi kalau imam Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar. Nah, yang berbeda saat imam Sami Allahu liman hamidah, kita tidak boleh atau tidak dicontohkan mengucap Sami Allahu liman hamidah. Makmum hanya Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu. Jadi kalau diucapkannya memang perlu, wajib, atau bagi makmum tetap meniru imamnya. Kalau dia Allahu Akbar, jika kita Allahu Akbar. Tentu jahar dalam pengertian sini jangan sampai dianggap keras seperti suaranya imam. Walaupun juga di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu ada makmum di belakang memang itu mengeraskan sekali itu. Jadi kalau imam Allahu Akbar, belakangnya malah Allahu Akbar, lebih keras lagi itu. Kemudian kalau imamnya Sami Allahu liman hamidah, makmumnya di belakang tadi Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Tadi untuk jaharnya memang makmum bisa diucapkan, tentu tidak perlu keras-keras, tapi tetap harus diucapkan ya. Kalau imamnya Allah Akbar juga Allah Akbar. Kemudian juga yang tidak adalah pada saat Sami Allahu liman hamidah, itu nanti makmumnya langsung walakal hamdu ya. Ya, itu. Kita berada di line telepon. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Halo assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Hadi di Palembang. Silakan Pak Adi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Adi, Palembang. Ini Pak Ustaz, di tempat saya itu tidak sedikit orang yang KTP-nya Islam. Nah, kadang-kadang sekali ada yang suaminya sholat, istrinya nggak sholat, atau sebaliknya dia sholat, suaminya nggak sholat. Agak keras. Nah ini jika jima, apa termasuk zina Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tercatat. Ya. Di lingkungan beliau banyak yang Islamnya itu Islam KTP. Ya. Nah, bagaimana jika suaminya sholat, istrinya tidak sholat, ataupun sebaliknya dalam perkara jima, apakah tergolong zina? Ya, yang namanya membedakan antara orang kafir dan orang Islam adalah sholat. Ya. Jadi walaupun KTP-nya Islam, kalau tidak sholat ya kafir ya. Walaupun KTP-nya punya Islam, tetapi dia tidak sholat itu, ya dia kafir. Lah bagaimana hukum rumah tangganya? Ya tidak ditebel dalam kondisi Islam itu. Kalau tentu misalnya tadi ya, suaminya Islam, sholat, rajin, istrinya tidak sholat, ya tentu harusnya dicerai. Karena istrinya tadi tidak sholat, tidak sah untuk menjadi istri. Ya. Kalau kamu istri tidak mau sholat, walaupun kamu KTP-nya Islam, saya sholat rajin ke masjid, ya kamu ya sudah pisah aja, berbeda. Karena yang satu muslim betul, sholat, melaksanakan 5 waktu, yang satunya tidak sholat. Atau sebaliknya ya,
Mungkin suaminya tidak sholat, istrinya sholat rajin. Ya. Kalau istri betul, orang mukmin betul, dia tentu tidak mau punya suami yang tidak sholat gitu. Tapi kalau diantara kita kadang-kadang ya karena ketidaktahuan, ya enak-enak saja lah. Suaminya sholat, istrinya tidak sholat, dibiarkan saja, tidak ditegur, tidak diingatkan, bahkan tidak, ya istilahnya tidak dicerai gara-gara memang itu dianggap masih Islam, walaupun KTP-nya Islam, tetapi tidak mau sholat. Itu suami yang tidak tahu. Atau sebaliknya, banyak istri-istri itu rajin sholat ke masjid, ke ya mungkin tarawih, mungkin ya sholat-sholat itu rajin, ngajinya juga rajin, tapi suaminya tidak sholat atau sholatnya bolong-bolong. Itu harusnya istri yang seperti itu menuntut ya, untuk suaminya supaya sholat. Kalau tidak sholat saya minta cerai gitu mestinya, karena itu bukan orang Islam. Jadi kalau dia tidak sholat kan bukan orang Islam, berarti tidak halal untuk berkumpul suami istri ya. Jadi mestinya kalau memang suami tidak mau sholat, ya istri yang betul, istri yang mukmin, yang betul-betul mutakin tentu tidak mau punya suami tidak sholat, dan sebaliknya ya. Ya. Kita beralih di WA kembali, Ustaz. Ya. Dari saudara kita yang ada di Wonosobo. Yang pertama, pada saat wudhu, bagian sela-sela telapak kaki menurut tuntunan apakah harus menggunakan jari kelingking, Ustaz? Ya tentu tidak harus. Artinya memang Rasulullah mencontohkan dalam hati itu jari kelingking. Jari kelingking yang paling kecil ya. Yang tangan-tangan yang besar-besar. Misalkan kita membersihkan dengan misalkan orang Indonesia kan jempolnya kecil-kecil, telunjuknya kecil-kecil, itu pakai jari yang lain tidak masalah. Artinya yang paling utama membersihkan di sela-sela jari kaki ya, di sela-sela jari selati itu kebersihan itu. Karena di antara kotoran kan ada yang masuk ke sela-sela jari tadi. Jadi bahasa saya mestinya tidak harus. Tentu kalau Rasulullah pakai kelingking ya kita pakai kelingking lebih bagus, karena memang Rasulullah pakai kelingking yang paling kecil itu. Tapi kalau kita pakai jempol, pakai jari, pakai yang lain tentu tidak salah, tidak dosa. Artinya ya yang paling utama adalah kebersihan tadi, membersihkan dari sela-sela jari. Nah, dalam contoh dalam hadis diterangkan pakai jari kelingking ya, Rasulullah paling kecil jari ya kelingking tadi dipakai untuk membersihkan sela-sela jari kaki. Ya. Sedangkan yang kedua, ada dua pertanyaan tadi, Ustaz. Ya. Pada hari Jumat bagi wanita, menurut tuntunan, apakah ada sholat sunnah 2 rakaat setelah melaksanakan sholat Jumat, Ustaz? Lah terutama kalau di masjid itu memang Rasulullah mencontohkannya, kalau di masjid itu 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Nah tadi wanita tadi sholatnya di mana ya? Kalau sholatnya di masjid, tentu kalau di masjid mau sholat sesudah Jumat tadi 4 rakaat, bukan 2 rakaat, 4 rakaat. Tapi kalau di rumah ya boleh 2 rakaat itu. Jadi kalau di rumah 2 rakaat, tapi kalau di masjid 4 rakaat. Tergantung sholatnya di mana, di masjid apa di rumah itu. Ya. Di line telepon kembali kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan diulangi. Kami nantikan dan kita lanjutkan yang ada di WA, Ustadz ya. Dari Pak Nugroho di Maguwo menanyakan, kalau kita sholat dalam membaca surat, contohnya surat Al-Baqarah ataupun surat Yasin, Ustadz, kalau cuma 7 ayat, boleh atau tidak? Boleh ya. Ya misalkan dibaca sampai akhir boleh, dibaca 2 ayat boleh. Jadi boleh saja ya. Ya demikian ya. Apalagi kalau Al-Baqarah hafalnya baru 7 ayat ya sudah. 7 ayat itu sudah bagus itu. Hafalnya 10 ayat bagus itu. Mau baca Al-Baqarah sampai akhir kan tidak hafal-hafal ya, belum hafal-hafal ya sudah, baru hafalnya 7 ayat ya 7 ayat. Yasin baru hafalnya 7 ayat ya 7 ayat. Kalau hafalnya sampai selesai seluruh surat Yasin ya lebih bagus, jadi baca seluruhnya. Tapi kalau misalkan karena hafalnya baru 7 ayat ya, yang 7 ayat itu hafal betul, maka lebih bagus ya. Ya.
kita beralih kembali di line telepon. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik. Belum ada. Oh ya, sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, baik, kita lanjutkan Ustadz yang ada di WA kembali. Dari Bapak Supriyono yang ada di Batang. Ustadz, kalau seorang istri karena ada masalah atau belum dicerai, meninggalkan suami, kemudian tanpa sepengetahuan suami menikah lagi. Iya. Yang pertama, apakah secara syar'i seorang istri tersebut secara otomatis cerai dari suaminya? Yang kedua, apakah selama meninggalkan suami tersebut karena belum dicerai, apakah suami bertanggung jawab atas nafkah istri tersebut? Ya, yang pertama istri yang meninggalkan suami itu adalah maksiat ya. Karena kalau pergi dari rumah itu harus seizin suaminya ya, tidak boleh sekehendak hatinya, walaupun mungkin ada masalah dengan suami istri, misalkan mau pulang ke rumah ibunya itu harus seizin suaminya ya. Dah, kalau kita sedang ribut, sedang enggak enak itu, saya tak minta izin pulang ke rumah orang tua saya, itu seizin suaminya itu. Tapi kalau dia tidak tahu, bahkan yang paling jelek sampai menikah lagi, itu jelas maksiat yang besar itu. Jadi tidak benar kalau ada seorang istri meninggalkan suami yang belum dicerai oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi, itu jelas. Masa seorang istri punya suami dua ya? Tidak dalam Islam tidak ada seorang istri mempunyai suami 2, 3, 4. Kalau seorang suami boleh punya istri 2, 3, 4 boleh, tapi kalau seorang istri tidak ada perintah atau lewat contoh bahwa punya suami 2, 3. Jadi kalau belum dicerai ya tidak. Lah kalau memang dalam rumah tangga tadi suami istri tadi ada masalah, kemudian ya perlu ya istilahnya istri tadi minta cerai, itu namanya rapak ya. Nah, rapak itu harus diputuskan oleh kalau di negara kita di pengadilan agama ya. Jadi kalau mestinya rapak itu mengajukan dulu bahwa suami saya begini ini, nanti kalau diputuskan oleh pengadilan agama kemudian diceraikan ya dengan pengadilan agama, berarti ya sah ya. Nanti perceraian sah baru menikah itu. Baru menikah. Bahkan setelah sah itu masih ada masa iddah ya. Tidak harus segera menikah lagi, tidak boleh. Jadi harus ada menunggu masa iddah, selesai masa iddah baru menikah lagi itu. Jadi itu penyebabnya karena kemungkinan ibu tadi, wanita tadi tidak tahu aturan, tidak tahu sehingga meninggalkan suami enak saja itu. Karena dalam kondisi mungkin percekcokan atau pertengkaran yang ramai, mestinya ya kalau memang mau pulang, kalau mau bepergian ya seizin suaminya. Ya, udah sementara kamu ikut bapak ibumu dulu ya di rumah mertuaku ya, mertua itu tadi kamu pulang ke rumah bapak ibumu silakan, atau kamu mau tinggal di sana ya, seizin suaminya itu, karena suaminya masih sah sebagai suami. Nah kalau sudah bercerai bebas itu. Nah untuk bercerai wanita tadi harus mengajukan rapak ya, bahasanya ke pengadilan untuk mengajukan gugat cerai ya, rapak ya. Ya. Baik, kami persilakan yang ada di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Baik Ustadz, kita lanjutkan yang ada di WA kembali. Oh, yang ada di line telepon, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Musrikah, Bengkulu Utara. Ibu Musrikah, silakan. Iya, ya, ini pesan saya di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ya. Bu Musrikah. Ini saya itu apabila kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, Ya. kemudian waktu sholat qobliyah tinggal sedikit lagi waktunya.
maka tidak jadi salat sunat. Apakah ada doa sebelum sholat jika komati? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. datang ke masjid waktu untuk sholat sunnah qobliyah Ya, tinggal sudah dikit. mepet sehingga tidak sempat itu. Kalau doa secara khusus tidak ada. Ya. Kalau mau berdoa secara umum silakan saja itu. Kalau mau minta apa, mau minta boleh itu. Tapi kalau secara khusus harus doa ini dan itu tidak ada. Yang ada memang kalau orang sudah sholat kemudian setelah zikir doa silakan. Tapi kalau sebelum sholat, sebelum mendirikan sholat jamaah tadi itu secara khusus saya belum melihat, belum tahu. Jadi kalau ada dalil-dalil bahwa kalau kita doa itu kapan saja boleh. Ya, kalau minta ini, minta itu dan sebagainya silahkan itu. Jadi secara umum kapan saja, di mana saja kita memohon kepada Allah. Terutama misalnya kita kondisinya sedang sakit ya Allah berilah kekuatan, kesehatan saya untuk kita bisa mensyukurimu, untuk bisa kita melaksanakan sholat dengan tekun. Karena kondisi saya misalnya kaki saya sakit, misalnya saya sakit, nanti Allah akan mengijabahi kalau memang itu perlu supaya melaksanakan ibadahnya dengan bagus itu boleh doa. Atau mungkin saudaranya sedang sakit, atau mungkin ada masalah rumah tangga, atau mungkin adanya begini begitu, monggo secara umum silahkan berdoa di mana saja kapan saja. Kemudian secara khusus untuk doa sebelum sholat wajib saya belum tahu ya. Ya. Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan, ada yang bisa disampaikan sebagai nasihat, silakan. Pada pagi hari kita bicara masalah akhlak Islam dalam hal kebersihan ya. Kebersihan adalah akhlak Islam. Walaupun kadang di antara kita sudah jadi Islam lama, banyak orang berbuat Islam, tetapi kebersihannya masih belum maksimal. Terbukti di Indonesia ini yang namanya penyakit-penyakit menular masih amat sangat banyak ya. Yang namanya TBC, yang namanya diare, yang namanya demam berdarah, namanya tipes, namanya hepatitis A itu kan kuning, sakit kuning itu masih ada. Bahkan pernah terjadi wabah penyakit kuning di suatu daerah. Itu kan berarti ada yang tidak bersih dalam najis atau tidak bersih dalam pribadi, sehingga kalau dia tidak bersih punya penyakit menularkan kepada orang lain. Termasuk diare itu kadang-kadang karena ada satu yang tidak bersih satu saja itu menular kepada seluruh keluarga ya. Keluarga kemudian berak di mana-mana menular ke seluruh kampung. Kampung di mana-mana malah menular ke seluruh. Itu karena tidak menjaga kebersihan. Maka kebersihan adalah akhlak Islam. Kemudian orang-orang barat, orang-orang yang negara-negara maju itu misalnya menjaga kebersihan karena adab ya. Jadi beradab karena dia menjaga kebersihan betul, maka penyakit menular di negara maju sudah banyak yang hilang, tidak ada itu. Maka sampai ada ulama yang mengatakan, saya melihat negara ini, negara yang maju tadi, itu tidak terlihat adanya orang Islam, tidak ada orang Muslimnya, tapi saya melihat Islam. Artinya perilaku Islam dilaksanakan, akhlak Islam dilaksanakan, walaupun dia tidak punya agama. Sebaliknya di daerah Muslim banyak sekali itu, di sini banyak orang Islam, tetapi saya tidak melihat Islam ya. Karena Islam tidak dilaksanakan, perilaku Islam tidak dilaksanakan, maka orang ulama tadi mengatakan di sini banyak orang Islam, tetapi saya tidak melihat Islam. Di negara maju saya tidak melihat orang Islam, tetapi Islam dilaksanakan ya. Padahal itu tadi adalah pelajaran agama ya, tentang kebersihan, kebersihan pribadi yang saya terangkan pagi hari ini, itu pelajaran agama. Saya kira tidak ada agama lain selain Islam yang membicarakan masalah kebersihan sebagaimana umat Islam atau sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah yang kita punyai ya. Agama lain tidak bicara masalah kencing, masalah berak, masalah mandi, masalah wudhu, masalah kebersihan, itu tidak ada kitab-kitab. Saya belum tahu kitab-kitab yang lain.
Tapi Islam menuntunkan dari perintah Allah dan Rasulnya, dari contoh Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam secara keseluruhan. Ya, mari kita laksanakan kebersihan, terutama pagi ini tentang secara pribadi, sehingga kita bersih secara pribadi, bersih dalam hal fisik, juga bersih jiwanya, juga bersih sosialnya, terutama urusan bersih harta bendanya dari riba, ya, dan bersih spiritualnya dengan qalbun salim. Itu adalah syaratnya masuk surga, ya. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan materinya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.